garis ketinggian. Garis ketinggian adalah garis yang berbelok-belok, tidak teratur dan tertutup. Kurva yang merupakan sambungan dari titik-titik yang sama ketinggian dihitung dari permukaan laut. Yang berikutnya ada titik ketinggian. Titik ketinggian adalah titik yang telah diukur ketinggiannya di dalam satu panjang meter yang diukur oleh perawatan kadaster. Titik ketinggian atau TK ini di lapangan sebenarnya ditanyakan dengan patok beton yang ditanam tepat seperti kedudukannya pada peta. Menentukan titik pada peta. Cara menentukan titik pada suatu peta ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan 4 angka, yang kedua ada 6 angka, dan ketiga ada 8 angka. Di sini di buku dijelaskan pada halaman 183. Berikutnya ada tanda-tanda peta. Tanda-tanda peta dapat dibedakan menurut warna, yaitu seperti merah konstruksi dari perbatuan jalan-jalan, biru konstruksi dari besi atau air, hitam konstruksi dari bambu kayu, hijau daerah yang didiami atau tumbuhan, coklat ketinggian dari permukaan bumi, kuning batas-batas perkebunan jalan-jalan. Tanda medan ada pada halaman 185. Di situ ada banyak, contohnya ada kampung yang berbentuk persegi, rawa-rawa yang garis 3 berjejer, ada gambar tanda nanam. Tes berguna sekali untuk menghitung informasi sosial. Kedengeran. Tongkat pramuka merupakan pelengkap yang berguna bagi seorang pramuka. Tongkat merupakan pertolongan yang tidak ternilai saat pramuka melakukan suatu pendakian atau pengembaraan di daerah yang banyak batu-batunya dan saat berjalan di malam hari. Kegunaan tongkat pramuka yaitu sebagai tiang tenda atau tenda darurat atau biasa disebut bivak, sebagai tiang bendera, sebagai tempat sepatu, sebagai alat penghalau hewan liar, misalnya untuk anjing galak, untuk menyeberangi selokan, sebagai tiang jemuran, untuk membuat tandu, belangkar atau dakbar, untuk membuat jembatan kecil, untuk memadamkan api, untuk membantu mengukur jarak, tinggi, dan sebagainya, sebagai kawan di waktu mendaki, sebagai alat-alat berpegang di waktu malam hari agar tidak mudah tergelincir atau jatuh, untuk beristirahat, bisa untuk duduk, dibuat kursi darurat, untuk membajak tembok yang tinggi, untuk mengukur dalamnya suatu kolam, dan sebagainya. Sejarah penggunaan tongkat. Tongkat pernah mendampingi Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi besar umat Muslim Muhammad SAW, dan para nabi lainnya. Serta hampir semua manusia pernah menggunakan atau berhubungan dengan tongkat. Ukuran tongkat pun beraneka ragam, tergantung keperluan pemakainya. Ada yang berukuran 2 meter, 70 cm, dan sebagainya. Bahan tongkat pun beraneka ragam pula. Ada yang terbuat dari kayu, bambu, bahan logam, bahan lainnya. Tongkat pramuka. Tongkat yang digunakan oleh sang pramuka biasa berukuran 160 cm. Harus multifungsi sesuai dengan uraian di atas yang tadi saya sebutkan. Manfaat tongkat yang dibawa sang pramuka ada 2 macam. Yang pertama, tongkat yang dibawa pemimpin regu. Yang kedua, tongkat yang dibawa para anggota regu. Tongkat yang dibawa sang pramuka tentu perbedaan dari kedua manfaat tongkat ini yaitu pada tongkat pemimpin regu itu terdapat bendera regu, ring untuk mencantolkan mimpel, totem, kepala tongkat, dan nama-nama anggota regu.
Sedangkan pada tongkat anggota regu itu tidak ada.